wabarakatuh. Nama saya Winda Aristiani, NIM 8585251184. Saya dari UT Semarang. Saya akan melakukan praktikum yaitu jenis dan bentuk gelombang guna memenuhi tugas praktikum IPA di SD. Oke, sekarang saya akan menyiapkan terlebih dahulu alat dan bahannya. Sebelumnya saya akan menjelaskan tujuan dari percobaan ini. Tujuannya yaitu mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Yang kedua, mengamati sifat pemantulan gelombang. Di sini sudah saya siapkan alat dan bahannya, yaitu ada selingki, ada benang jahit atau benang kasur. Ini benang kasur ya, sepanjang 3 meter. Kemudian ada kabel listrik dengan panjang 5 meter. Dan juga ada karet gelang. Oke, sekarang kita akan langsung melakukan percobaan. Yang pertama, kita akan melakukan percobaan pada selingki. Ya, percobaan yang pertama pada selingki itu saat selingki digerakkan ke kanan dan ke kiri, tampak gelombang yang merambat dari ujung yang digerakkan menuju ujung yang terikat. Ujung selingki yang terikat hanya bergetar di tempat, tidak berpindah posisi. Arah getaran tegak lurus terhadap arah gelombang, menunjukkan bahwa gelombang tersebut merupakan gelombang transversal. Oke, langkah selanjutnya kita ambil karet gelang dan kita letakkan di tengah-tengah selingki. Oke. Oke, kita ambil posisinya. Ini berada di antara warna kuning dan hijau ya. Sekarang kita akan meregangkan selingki. Lalu kita akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Kita amati pergerakan karet gelang yang terjadi nanti. Oke. Selanjutnya kita gerakkan selingki ke kanan dan ke kiri. Oke, setelah kita gerakkan, karet gelang yang diikat bergetar di tempat tanpa berpindah. Ini membuktikan bahwa partikel medium tidak ikut berpindah, hanya energi yang merambat. Oke, kita akan melakukan percobaan yang sama seperti tadi langkahnya. Hanya saja kita menggunakan kabel listrik yang tadi panjangnya 5 meter. Kita akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke, yang terjadi sama seperti selingki tadi, yaitu tampak gelombang yang merambat dari ujung yang digerakkan menuju ujung yang terikat. Kemudian kita akan memberi karet gelang di tengah-tengah kabel. Oke, setelah karet gelang kita letakkan di tengah-tengah kabel, kita akan menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke, nah ternyata karet gelang yang ditaruh di tengah-tengah kabel bergetar dan membuktikan bahwa partikel medium tidak ikut berpindah, hanya energi yang merambat. Oke, percobaan selanjutnya kita menggunakan selingki lagi yang ujung satunya dipegang oleh teman, kemudian ujung satu lagi kita tarik ke depan dan ke belakang beberapa kali ya. Oke. Ketika selingki digerakkan maju mundur ke depan dan ke belakang, terlihat
daerah rapatan dan renggangan yang berpindah sepanjang selingki. Gelombang ini disebut gelombang longitudinal. Oke, yang kedua saya akan melakukan percobaan untuk mengamati sifat pemantulan gelombang. Bahan yang digunakan adalah selingki dan juga kerikil. Ada juga air di dalam bak atau ember ini. Oke, langsung saja kita lakukan percobaannya. Yaitu ember diisi oleh air, kemudian kita akan menjatuhkan kerikil ke dalam air yang di dalam ember. Setelah kerikil dijatuhkan ke dalam air, terbentuk gelombang melingkar yang merambat ke segala arah. Saat mencapai tepi wadah, gelombang tersebut dipantulkan kembali ke tengah. Percobaan selanjutnya, kita akan saya sudah mengikat tali kasur di ujung di meja. Kemudian saya ikat dengan selingki. Kita rentangkan selingkinya, kemudian kita gerakkan ke atas membentuk setengah gelombang. Kita lakukan lagi. Pada selingki dengan ujung terikat, gelombang pantul mengalami pembalikan fase 180 derajat, artinya puncak menjadi lembah. Kesimpulan dari praktikum ini adalah mengetahui jenis dan bentuk gelombang, yaitu ada gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Jenis gelombang itu termasuk jenis berdasarkan arah getarannya, yaitu gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah lambatnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatnya. Dan sifat-sifat pemantulan gelombang menunjukkan bahwa gelombang dapat dipantulkan dengan atau tanpa membalikan fase tergantung jenis ujung medium. Energi dari sumber getaran diteruskan melalui gelombang, dan fenomena ini memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian praktikum dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.